Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dipastikan merasa senang. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya performa Max Hilgers, pemain termahal dalam sejarah Timnas Indonesia di kompetisi Liga Eropa 2024-2025. Setelah mengalami beberapa masalah cedera sejak November 2024, Max Hilgers akhirnya kembali tampil sebagai starter bersama klubnya FC Twente. Momen tersebut terjadi saat FC Twente menjamu klub Norwegia Bodø Glimt dalam leg 1 playoff 16 besar Liga Eropa 2004-2025 pada hari Jumat waktu dini hari. Berposisi sebagai bek tengah dengan formasi 4-3-3, Max Hilgers memperoleh rating 6,4 dari situs statistik WorldScore. Berkat kontribusinya, FC Twente berhasil meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Bodø Glimt. Pada pekan berikutnya, FC Twente akan bertandang ke markas Bodø Glimt untuk leg kedua playoff 16 besar Liga Eropa 2024-2025, di mana mereka hanya memerlukan hasil imbang untuk memastikan tempat di babak 16 besar. Jika berhasil lolos, FC Twente akan menghadapi lawan yang sangat tangguh, yaitu salah satu dari Olympiakos dari Yunani atau Rangers FC dari Skotlandia. Apabila terhindar dari cedera, Max Hilgers dipastikan siap membela Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Australia 20 Maret dan juga Bahrain tanggal 25 Maret 2025. Baik dalam formasi 2 bek atau 3 bek, pelatih Patrick Kluivert akan mengandalkan kemampuan Max Hilgers. Sejak menjadi warga negara Indonesia pada akhir September 2024, Max Hilgers telah membela Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan, dengan hasil imbang 2-2 melawan Bahrain dan kalah 1-2 dari China. Oleh karena itu, ia bertekad untuk meraih kemenangan dalam 2 laga melawan Australia dan juga Bahrain. Pelatih Patrick Kluivert sendiri menargetkan 4 poin dari pertandingan melawan kedua tim tersebut. Sementara itu, Jay Itzas dan rekan-rekan berambisi untuk meraih 6 poin dari lawan-lawan mereka pada Maret 2025. Demi meningkatkan peluang Timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kita beralih ke Tom Haye. Tom Haye menegaskan kenangan membela Timnas Belanda di level kelompok umur tidak bisa dia lupakan. Meski sudah menjadi bagian dari Timnas Indonesia, di memori manis bersama De Jong Oren masih terngiang di pikirannya. Gelandang milik Almere City ini merupakan pemain andalan Belanda di level kelompok umur. Bahkan, dia turut membawa Belanda menjuarai 2 edisi Euro U17 sekaligus pada 2011 dan 2012. Kenangan itu diakui Tom Haye masih sering dibicarakan meski telah membela Timnas Indonesia, terkhusus bersama dengan Sandy Walsh. Saya masih ingat banyak hal. Saya mengikuti 2 Piala Eropa U17 dan secara berturut-turut kami memenangkan, kata Tom Haye dalam wawancara eksklusifnya. Saat itu, saya bersama Sandy juga menghadapi banyak pemain hebat dari Jerman. Saat saya makan malam bersama Sandy, juga beberapa pemain lain dari Timnas Indonesia, kami sering membicarakan momen-momen tidak kami waktu masih muda tersebut. Tom Haye diketahui merupakan langganan Timnas Belanda kelompok umur U15, U16, U17, U19, U20 hingga U21. Namun selepas itu, dia tidak pernah lagi dipanggil ke Timnas senior level Belanda. Dia setuju dinaturalisasi oleh PSSI dan pada akhirnya menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada 26 Maret 2024 saat usianya masih 29 tahun. Kini, gelandang berusia 30 tahun itu tercatat telah bermain 9 kali untuk Timnas Indonesia dengan catatan 2 gol.
Tom Haye akan kembali beraksi saat Timnas Indonesia menghadapi dua laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Australia dan juga Bahrain pada Maret mendatang. Klub elit Liga Belanda FC Utrecht disarankan untuk merekrut gelandang Timnas Indonesia Tom Haye. Hal ini disebabkan oleh penilaian bahwa FC Utrecht membutuhkan sosok pemain cerdas seperti Tom Haye. Baru-baru ini, Haye menunjukkan performa yang mengesankan saat membela Almere City melawan FC Utrecht dalam lanjutan Liga Belanda pada hari Minggu. Dalam pertandingan tersebut, Haye berkontribusi terhadap kemenangan Almere City dengan skor 1-0 di markas FC Utrecht, di mana gol tunggal dicetak oleh Junior Kadile pada menit ke-28. Meskipun Haye ditarik keluar pada menit ke-76, ia tetap tampil sebagai starter dan menjadi salah satu kreator penentu di lapangan. Para pendukung FC Utrecht menganggap Haye sebagai pemain yang cerdas dan layak untuk direkrut pada musim depan. Pernyataan ini disampaikan oleh jurnalis RTV Utrecht Paul Pessel yang mengatakan, apakah kita tidak kehilangan seorang pemain yang bisa berkata, teman-teman, kita sudah sampai sejauh ini, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ia juga menambahkan bahwa di Almere terdapat Tom Haye yang merupakan akan menjadi pemain yang bebas karena tidak akan lagi terikat kontrak. Pessel menekankan bahwa FC Utrecht tidak memiliki pemain secerdas Tom Haye, meskipun ia mungkin kurang kuat secara fisik dibandingkan pemain lainnya. Hal ini terlihat dalam pertandingan FC Utrecht melawan Almere City, di mana mantan pemain NC Heerenveen tersebut menunjukkan kemampuan operan yang membuat rekan-rekannya lebih leluasa dalam bergerak. Tom Haye adalah pemain yang memberikan kebebasan kepada pemain lain, ujar Paul Pessel. Tom Haye menegaskan bahwa saat ini dirinya fokus dalam untuk mengejar target bersama Almere City dan belum fokus untuk melihat tim lain yang ingin meminang dirinya. Sampai sejauh ini, dirinya hanya fokus untuk mengangkat Almere City dari zona degradasi. So, bagaimana menurutmu melihat Tom Haye ini? Apakah dirinya layak bermain di FC Utrecht? Berikan komentarmu di bawah.